menelisik etnis Tionghoa di kota Sibolga. Penyebaran etnis Tionghoa di Nusantara sudah terjadi sejak masa kolonial Belanda, baik di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan pulau-pulau lainnya di Nusantara. Dari literasi yang ada disebutkan, di Sumatera Utara, persebaran etnis Tionghoa dimulai pada penghujung abad 19 ketika pemerintah Hindia Belanda membuka perkebunan tembakau di tanah Delhi dan Sumatera Timur, lalu mendatangkan pekerja dari tanah Jawa termasuk etnis Tionghoa. Untuk kepentingan dagang dan keamanan, company mengangkat Chong Afi, seorang pengusaha dan pebisnis besar, sebagai mayor, menggantikan Mayor Chong Yong Hian. Pada masa Chong Afi inilah terjadi penyebaran warga Tionghoa di wilayah Sumatera Utara yang akhirnya sampai juga di kota Sibolga, bahkan sebagian pendatang dari Sumatera Barat. Dengan berbagai profesi yang dibawa oleh para leluhur, mereka akhirnya eksis berasimilasi dengan warga asli setempat, bahkan melanjutkan usaha secara turun-temurun seperti perdagangan dan pertokoan, perobatan, bermacam profesi pertukangan, bahkan nelayan dan peternak. Kiprah etnis Tionghoa yang cenderung eksklusif akhirnya membentuk komunitas dan permukiman masyarakatnya yang disebut pecinan atau di negara lain diistilahkan dengan Chinatown. Dari komunitas setempat inilah tumbuh kelompok persaudaraan atau marga dalam bentuk yayasan atau perkumpulan persaudaraan yang bergerak dalam bidang sosial. Di kota Sibolga sejak masa kolonial Belanda, etnis Tionghoa juga sudah eksis dalam perekonomian seperti perusahaan dan bisnis perdagangan atau usaha keluarga seperti produk makanan atau pertokoan. Beberapa nama besar eksistensi warga Tionghoa di kota Sibolga pada masa lalu seperti Li Pitao, Lim Hong Lap, perusahaan angkutan transportasi AD Lim, usaha mebel, tukang kayu dari Shanghai, toko Olimpik, dan lain-lain. Pemirsa N2S TV yang berbahagia dan dimanapun berada, menelisik keberadaan warga Tionghoa
di kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, agaknya mempunyai sejarah perjalanan yang panjang, khususnya bagi warga Tionghoa asli dari Sibolga yang saat ini mungkin sudah berada di perantauan. Dan itu akan kami sajikan dalam paket acara Potret Nagari dari N2STV. Dan bersama saya sudah mendampingi Bapak Mestika Nauli, salah seorang pengurus dari HTT, Himpunan Cinta Teman, yang konon sudah lama ada di Sibolga. Pak Nauli, ya. Salam. Begini Pak Nauli, saya mencoba mengangkat dan menelisik atau merunut sejarah keberadaan warga Tionghoa di Sibolga ini. Dan kebetulan Bapak sebagai sekretaris Himpunan Cinta Teman di Sibolga ini, apa yang bisa Pak Nauli sampaikan sejarah masa lalu atau keberadaan warga Tionghoa ini di Sibolga? Kalau kita lihat memang ya tradisi di Tionghoa ini memang dari awalnya memang pedagang. Ya. Mereka itu kan tidak lupa sejarah pada waktu masa penjajahan Belanda. Mereka itu kan menjadi perpanjangan tangan Belanda untuk membeli hasil bumi dari masyarakat pribumi. Sehingga pada zaman kemerdekaan oleh Bung Karno dan Bung Hatta, seluruh pribumi berlomba-lomba mengisi jabatan yang masih kosong. Pada saat itu warga Tionghoa terpinggirkan, walaupun di dalam perjuangannya banyak orang Tionghoa yang memperjuangkan kemerdekaan RI. Tapi pada saat itu ya sebagian terpinggirkan, memang sebagian juga mengisi jabatan-jabatan yang ada di pemerintahan. Berlanjut ke Orde Baru, semakin terpinggirkan. Akhirnya untuk mempertahankan hidupnya, mereka teringat kisah lama, bahwa lama mereka itu adalah menjadi maklar perdagangan pribumi dengan Belanda. Makanya mereka coba kembali dengan rutinitas mereka yang dulu sampai hari ini seperti itu. Di kota Sibolga, awalnya dahulu komunitas etnis Tionghoa sejak masa kolonial Belanda pun sudah bermukim di daerah pusat kegiatan dagang yang oleh masyarakat setempat disebut Kampung Cino 1 dan Kampung Cino 2, yang hari ini lebur dan masuk dalam wilayah Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sibolga Kota, diperkirakan dengan jumlah lebih dari 3.000 jiwa. Potret kehidupan hari ini, komunitas masyarakat Tionghoa Sibolga dalam aktivitas sosialnya, mereka tergabung dalam perkumpulan Hok Tek Tong atau Perkumpulan Himpunan Cinta Teman HTT yang sudah berdiri sejak tahun 1928. Kegiatan sosial HTT dalam hal ini tercermin khusus dalam suasana duka kemalangan. Baik, terima kasih. Karena terus terang saja keberadaan warga Tionghoa Sibolga ini sudah hampir tidak ada bedanya lagi dengan suku-suku yang lain. Makanya umumnya mereka itu tidak mau mengorek terlalu jauh tentang sejarah nenek moyangnya. Tapi kalau kita tercatat di sini bahwa ada satu organisasi Tionghoa yaitu Hok Tek Tong yang berafiliasi ke HTT Pusat Padang, kita disebut cabang Sibolga. Kalau saya lihat sejarahnya, ini hasil wawancara saya dengan sesepuh kita, bahwa HTT cabang Sibolga ini sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Persisnya tahun berapa itu Pak Nauli? Pada tahun 1928.
1928, Iya, benar, pemirsa, berarti itu sudah 92 tahun. Iya, 92 tahun. Iya, berarti sudah bisa dibilang sudah ada 3 generasi ya. Iya. Sejak generasi pertama dulu. Betul. Iya, iya, iya. Tapi karena penjajahan Belanda pada saat itu sempat vakum. Kegiatan itu? Kegiatan. Oh, iya. Karena pemerintah Belanda melarang organisasi-organisasi seperti itu. Oh ya. Iya. Ya. Jadi pada saat itu ketua HTT Pusat Padang beberapa tahun kemudian tidak bosan-bosan memotivasi supaya HTT Sibolga giat kembali. Itu beberapa tahun sampai beliau 3 kali bolak-balik Padang Sibolga, Padang Sibolga. Ya, ya, ya. Sehingga akhirnya HTT bisa eksis kembali sampai sekarang ini. Ya, ya. Dulu kan hanya bertempat di satu rumah papan. Sekarang HTT sudah eksis. Ya, ada kantornya, ada rumah sosialnya, dan ada juga olahraga di HTT sana. Oh ya. Perkembangan komunitas etnis Tionghoa di Sibolga sekarang tidak lagi terfokus di seputaran Pasar Baru, terutama sejak pertengahan tahun 1970-an setelah berdatangan orang-orang Tionghoa dari pantai timur Sumatera Utara, yang pada umumnya adalah nelayan dengan kapal besar penangkap ikan atau pedagang berbagai jenis usaha, kemudian menyebar mencari permukiman ke hampir seluruh kelurahan dan 4 kecamatan di kota Sibolga. Seingat saya itu kan, saya masih kecil itu, masih SD, sekitar tahun 70-an, mereka mulai datang. Mulai datang, dan mungkin ada satu sektor ekonomi yang dilupakan oleh warga orang Tionghoa Sibolga tentang kelautan. Dan mereka memang penghasilannya dari daerah asalnya memang itu. Memang sudah nelayan kian. Iya, nelayan. Iya, penangkap ikan ya. Betul. Akhirnya mereka hampir menguasai penangkapan ikan di Sibolga ini. Dan memang kalau kita tengok ada perbedaan budaya. Oh. Contohnya saya ingat pada saat tahun 70-an itu, ketika mereka pertama datang, mereka umumnya tidak begitu menguasai bahasa Indonesia. Seperti itu? Iya, apalagi bahasa kita, bahasa pesisir. Bahasa Baiko. Sementara orang Sibolga tidak mengerti bahasa mereka. Orang Sibolga, ya walaupun Tionghoa, banyak tidak ngerti berbahasa Hokkien, ciri khas mereka. Orang Sibolga ini kan taunya bahasa Baiko juga, bahasa Sibolga. Karena pergaulan campur bahasa Batak. Campur bahasa Batak. Tetapi kalau kita lihat sekarang ini berkembang, kemudian mereka itu bergabung dengan kita, dan di sini juga berkeluarga, mempunyai anak juga besar di Sibolga. Umumnya keturunan-keturunan mereka dan sebagian dari mereka sudah mulai berbaur dengan kita dan sangat baik berbahasa Indonesia. Oh iya. Iya, bahkan ada yang jadi dokter, ada yang jadi anak-anak kita itu boleh dikatakan yang sekolah di Tridharma itu umumnya mempunyai bahasa Indonesia yang cukup baik. Khusus urusan kematian bagi warga Tionghoa kota ini tak lepas dari peranan himpunan HTT dan Yayasan Vihara. Pekuburan Tionghoa Santiong sejak dahulu pun sudah dikenal masyarakat Sibolga. Akibat pengaruh dialek setempat, masyarakat Sibolga menyebutnya Santeong karena perkembangan permukiman itu disebut Kampung Santeong. Karena selain kuburan, di sekitar lokasi makam banyak ditemui rumah tinggal yang umumnya dahulu hanya keluarga warga Tionghoa yang susah kehidupannya. Atas izin para tetua dahulu dan sepengetahuan Yayasan Vihara, umumnya para warga Tionghoa Santeong adalah pekerja kasar seperti buruh atau tukang. Namun ada juga yang beternak dan bertanam sayur.
Kampung Santeong Sibolga diperkirakan sudah ada sejak sebelum kemerdekaan dan hari ini sesuai tata administrasi masuk dalam wilayah Kelurahan Pancuran Gerobak, Kecamatan Sibolga Kota. Daerah permukiman yang berbukit ini disebut juga Bukit Santeong, terdiri dari lingkungan 3 dan lingkungan 5 dengan 350 kakak, lebih dari 1.000 jiwa. Etnis Tionghoa di sini sekarang sudah berbaur dengan beberapa etnis lain seperti Batak, Pesisir, dan Nias. Jadi yang setahu saya itu Santeong itu awalnya itu dikelola oleh warga Tionghoa yang datang dari negara Tiongkok. Nah, setelah berjalan itu beberapa puluh tahun itu, kebetulan ada perkumpulan amal sosial Sibolga. Jadi dikelola sama perkumpulan amal sosial yang diketuai waktu itu oleh Bapak Laki Margono. Nah, setelah sama sekretarisnya Pak Usman, almarhum Usman Utapea. Nah, langsung berjalan terus. Pas di tahun 1987 itu diserahkan pengelolaan itu tanah perkuburan itu ke Yayasan Pihara Buddha Sibolga yang diketuai waktu itu oleh Bapak Om Bundatio atau yang lebih terkenal dengan nama Nje Tiongho. Nah, mulai dari tahun itu perkuburan Tionghoa itu yang namanya itu kalau dulu kan San Tiong, yang artinya yang gunung tempat pemakaman. Nah, setelah itu pas menyerahkan kepada yayasan itu ada 2, satu lagi yang diserahkan itu yang di Parambunan, yang termasuk itu juga perkuburan orang Tionghoa di perkuburan di Kabil. Ada pemindahan itu diserahkan, disaksikan oleh tokoh-tokoh masyarakat Tionghoa yang ada. Nah, untuk di Santeong yang di Pancuran Gerobak itu ada di situ prasasti. Disitulah yang dulunya orang-orang Tionghoa yang dari Tiongkok itu datang untuk membuat itu pemakaman untuk orang Tionghoa, yang orang tuh tetean lah untuk mengumpul itu, dan ada prasasti namanya di sana. Nanti bisa Bapak bisa untuk melihatnya. Kira-kira Kondisi hari ini? Kondisi hari ini kita tetap kalau ada umat kita atau warga Tionghoa yang meninggal, yang kita khususkan ke orang Tionghoa itu untuk dikebumikan di sana, tetap melalui proses dari kita punya Yayasan Pihara Buddha Sibolga untuk mencoba mengurus administrasinya semua. Jadi kita di yayasan ini ada seksi sosial yang mengurus itu semua untuk pemakaman warga Tionghoa yang meninggal. Seorang warga kelahiran Santeong, Mak Nona, 64 tahun, menceritakan suka duka kondisi kampung kelahirannya ini. Berikut tatanan kemasyarakatan di Kampung Santeong. Kawan-kawan, inilah Santeong, sampai gua tinggal. Di sinilah gua lahir dulu pada tahun 56. Dan kini sudah mau baru umur 64 lah gua sini. Jadi kondisi Santeong tetap begini, kuburan-kuburan dari dulu, dari kecil gua, dari kecil sampai segini kayak tetap begini posisi. Cuma yang bertambah penduduk lah mulai rame. Ada kampung Batak, ada kampung Nias. Tapi pada dulunya itu tidak ada. Kami saja di sini orang-orang keturunan Tionghoa. Awak pun termasuk keturunan Tionghoa juga lah, mamaku yang Batak. Gitulah. Eksistensi warga Tionghoa di Sibolga seiring pergantian waktu dan zaman terus berlanjut, termasuk memajukan bidang pendidikan. Hampir 1 abad etnis Tionghoa di kota Sibolga hari ini mungkin sudah 4 atau 5 generasi dari leluhur pertama datang ke Sibolga.
Mereka sudah merasa sebagai orang Sibolga, lahir dan dewasa, bekerja dan berusaha sesuai bakat dan warisan, berkembang dan berketurunan, mungkin dikubur pula di tanah Sibolga. Yang terakhir barangkali Pak Nauli, apa yang bisa Pak Nauli sampaikan khususnya kepada para generasi muda warga Tionghoa di Sibolga maupun warga Sibolga yang sudah ada di perantauan tentang kota Sibolga ini yang dari sejak dulu ini kan boleh dibilang menjadi kota yang luar biasa sebetulnya. Ya, apa yang bisa Bapak sampaikan? Pada kesempatan ini perlu saya sampaikan bahwa kita sudah terkenal sebagai kota yang paling kecil di Indonesia dan kota nomor 2 terpadat karena banyak penduduk kita di atas laut yang tidak ada tanah. Termasuk di bukit ya? Termasuk di bukit. Yeah. Dengan kota yang kecil ini, mari kita bangun kota Sibolga sekaligus membangun negara tercinta ini. Kita jangan melihat lagi perbedaan suku, khusus kepada sahabat-sahabat kami, para orang Tionghoa yang berada di perantauan, yang sudah berhasil. Mari kita jangan lupakan kota kelahiran kita. Mari kita bangun kota ini, bagaimana supaya kota ini kota yang paling bersejarah. Jangan sampai ketinggalan dengan kota-kota lain. Bagaimanapun juga Sibolga, tanah kelahiran kita, dan mungkin disinilah kita menutup usia. Bagaimanapun Sibolga, tanah air kita. Warga Tionghoa kota Sibolga dengan segala aktivitas sosial dan budayanya, serta interaksinya dengan masyarakat etnis lain, dengan kebersamaan membangun kesatuan dan persatuan bangsa adalah bagian dari nafas kehidupan dan perkembangan sebagai warga kota ini dan bangsa Indonesia. Mereka dapatlah disebut sebagai sisi lain potret negeri kota Sibolga. Tim Liputan Produksi dan Dokumentasi Potret Nagari N2STV.